Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi kita mengudara di sore hari ini. Dan seperti biasa kita akan melihat bagaimana progres pengerjaan untuk sirkuit Mandalika di hari ini. Dan saat ini kita akan awali dari pengerjaan ataupun progres terkini dari tribun VVIP. Baik, saat ini kita hampir sampai, bahkan sudah sampai di area tribun VVIP. Teman-teman bisa melihat untuk progres pengerjaan dari pengecoran dari tiang penyangga, ataupun saat ini masih dilakukan proses perakitan rangkaian besi dari atap penyangga di sini yang masih berlanjut untuk nanti dapat dilakukan proses pengecoran. Dan sama halnya juga nanti akan dilakukan di bagian sisi yang lain. Nanti kita akan menunggu juga untuk proses pengecoran di bagian sisi kanan yang saat ini masih dilakukan proses pemasangan bogesting untuk menuntaskan bagian dari pengecoran tiang penyangga. Dan selanjutnya nanti akan siap dilakukan proses pemasangan dari atap bangunan tribun VVIP di sini. Oke, kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang pertama mengarah ke tikungan yang kedua, seperti apa kondisinya. Dan kita tinggalkan untuk bagian area tribun di sini. Saat ini kita melihat di bagian sisi barat dari trek lurus hingga ujung dari trek lurus di sini menuju ke tikungan yang pertama dan mengarah ke tikungan kedua, di mana untuk progres ataupun aktivitas pengerjaan seperti penataan di bagian pitwall maupun penyiraman saat ini masih berlanjut. Kemudian kita bisa melihat di sini untuk persiapan untuk pengecekan juga dari pihak-pihak terkait yang nanti akan menyelenggarakan event dari World Superbike, di mana kesiapan yang dilakukan mengecek dari sambungan trackline yang sudah dilakukan penghalusan maupun perapian hasil pengaspalan. Berikut juga kita melihat di sini dari hasil cutting aspal yang nanti akan dipersiapkan juga untuk proses pengecoran untuk garis cup yang saat ini akan terus dilakukan hingga nanti dapat dituntaskan. Berikut juga di bagian dari sisi kiri di sini di tikungan yang ketiga, hal yang sama juga dilakukan dari cutting aspal untuk dilakukan proses pembuatan dari garis curb di sini. Kemudian kita berhenti sejenak di sini untuk melihat kondisi secara detail, di mana kita terbangkan aircraft sekitar 1,8 meter untuk melihat secara lengkap dari hasil pengerjaan yang dilakukan hari ini dari proses cutting aspal ataupun dari proses yang lain juga. Dan kita akan berputar di sini dan kita akan terbang menyamping melihat kondisi di bagian dari zona tengah. Seperti apa untuk progres pengerjaannya, langsung saja kita menerbangkan aircraft ke sisi kanan, melihat ke dalam zona tengah seperti apa untuk pengerjaan hari ini. Saat ini untuk aktivitas seperti penimbunan material tanah maupun pemadatan untuk terkoneksinya badan jalur dengan terowongan yang pertama saat ini masih berlanjut. Berikut juga nanti dapat kita lihat dari pengerjaan sebelumnya di pengaspalan yang telah dilakukan di bagian sisi kanan dari pantauan udara saat ini untuk pengaspalan di jalur zona tengah yang sudah dilakukan. Berikut juga untuk pengerjaan yang lain. Untuk pengaspalan di bagian sisi kiri dari pantauan udara sore hari ini tentunya sudah dilakukan pengaspalan. Namun saat ini kita akan mencoba untuk menelusuri bagian sisi kanan yang telah dilakukan pengaspalan di sini. Berikut juga kita akan memotong ke dalam rumah warga ataupun deretan rumah warga yang berada di zona tengah yang saat ini masih dalam proses negosiasi agar nanti dapat dilakukan relokasi secara mandiri ataupun relokasi secepatnya agar nanti dapat digunakan untuk persiapan pembangunan resort di bagian zona tengah di sini. Dan terlihat untuk pengerjaan pembuatan batas sisi kiri dan kanan ataupun dari jalur pejalan kaki saat ini masih terus berlanjut agar nanti dapat dituntaskan.
Kemudian di sini kita bisa melihat dari hasil pengaspalan di bagian sisi kanan yang dilakukan dari pintu masuk dari zona tengah dari sisi timur di antara tikungan yang kelima dan keenam yang sudah dilakukan proses pengaspalan. Berikut juga masih dilakukan untuk proses pemadatan, dan satu dam tronton yang membawa material aspal kembali mundur untuk melihat ataupun mempersiapkan dari pengaspalan di bagian sisi kiri dari pantauan udara sore hari ini. Dan di mana kita melihat juga untuk satu alat finisher yang kembali ke titik nol untuk melakukan persiapan pengaspalan agar dapat dituntaskan di bagian sisi kiri di sini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi di bagian sisi timur yang saat ini masih dalam proses pengerukan yang nanti dapat dikoneksikan dari jalur bypass, di mana untuk jalur bypass ini saat ini masih dalam progres pengaspalan sepanjang 17 km. Tentunya nanti apabila teman-teman mendarat di Lombok Tengah di Bandara Internasional Lombok, ketika teman-teman keluar dari tol gate langsung berbelok ke arah kiri, dimulai dari 0 km sampai dengan 17 km diperkirakan menempuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk bisa sampai di sirkuit Mandalika ataupun dari area Cake Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah di Kecamatan Pujut di sini. Baik, saat ini kita bisa melihat dari aktivitas pengerukan yang masih terus berlanjut, di mana bagian dari kaki bukit di sini yang terlihat sangat tebal untuk material lapisan tanahnya, sehingga akan dilakukan proses dari pengerukan agar terkoneksi nantinya. Selain itu juga kita melihat di bagian sisi depan, di mana untuk beberapa ratus dari tumpukan material tanah yang akan dilakukan penimbunan di sini, bahkan akan segera dilakukan pemadatan untuk area grandstand. Berikut juga di pengerjaan dari akses menuju ke bibir pantai yang saat ini sudah dibuka dan masih dalam proses pengerjaan juga, agar nanti dapat dilakukan proses dari pengerjaan dari badan jalur, sehingga nanti apabila kita bisa mengunjungi sirkuit Mandalika ini, kita bisa langsung melihat bagaimana keindahan pantai di sisi selatan. Dan saat ini kita melihat dari ketinggian 100 meter. Dan untuk melihat progres yang ada di sini seperti penambahan material kerikil untuk penimbunan area gravel yang saat ini sudah terlihat. Berikut juga kita bisa memantau dari pengerjaan tunnel yang kedua, yang dimana untuk progres sebelumnya yang saat ini masih diusahakan dapat digunakan sebagai akses keluar masuk, sehingga juga untuk antisipasi dari air atau resapan tunnel yang kedua di sini yang terbilang cukup deras, namun saat ini sudah dapat diantisipasi dengan sebelumnya dilakukan proses pembuatan sumur dewatering maupun pipa sedot. Dan teman-teman bisa melihat juga untuk pengerjaan percepatan dari pembentukan badan jalur run up di sisi kanan ataupun area gravel yang saat ini masih dilakukan pengerjaan perataan. Kemudian di sini kita memantau juga dari sisi kiri mengarah ke dalam trackline, di mana untuk progres pengerjaan seperti penanaman rumput ataupun dari pengerjaan perataan ataupun perapian dari area gravel dari sisi kiri tikungan yang ke-9 hingga menuju ke arah tikungan yang ke-11 dan 12. Oke, kita akan mencoba lebih dekat untuk melihat hasil pengerjaan untuk hari ini di bagian dari area landmark Pertamina nantinya yang akan dibuat di sisi kanan dari inner line tikungan yang ke-10. Dan terlihat juga dari hasil perataan area landmark di sini sudah mencapai dari 1/4 dari area landmark yang saat ini sudah terlihat pengerjaan dari progres perataan yang telah dilakukan. Kemudian setelah ini kita akan tarik mundur seperti biasa menuju ke arah tikungan yang ke-11 dan menuju ke arah tikungan ke-12 melihat progres pengerjaan yang telah dilakukan, di mana juga beberapa konsultan di sini masih mengecek bagaimana nanti bentuk ataupun dari percepatan pembuatan dari area landmark Pertamina. Baik, setelah ini kita akan tarik mundur untuk melihat kondisi di bagian area tikungan ke-10 mengarah ke tikungan ke-11, di mana untuk lokasi gyroscope yang sudah dilakukan proses cutting aspal, dan kemudian untuk area gravel yang terlihat hampir sempurna di area ini,
Kemudian di bagian area tikungan yang ke-11 menuju ke arah tikungan yang ke-12 untuk area gravel yang sedikit lagi akan dapat dituntaskan untuk proses perataan. Baik, saat ini kita mengarah ke tikungan yang ke-12 dari sisi kiri, di mana untuk progres pengerjaan juga dari proses penataan konkret barrier maupun penyambungan yang terputus dari pagar pembatas di sisi kanan akan segera dilakukan proses pengerjaan juga. Berikut juga di bagian sisi kiri yang kita lihat dari beberapa bulan yang lalu yang sudah dituntaskan dari area pagar pembatas maupun dari konkret barrier yang berada di outer lane surface road bagian kiri di tikungan yang ke-12 menuju ke arah tikungan yang ke-13 sudah hampir sempurna telah dituntaskan. Dan di sisi kanan saat ini progres pengerjaan seperti proses pemasangan dari kawat barrier yang berlanjut, tinggal sedikit lagi nantinya dapat dituntaskan di bagian sisi kanan dari konkret barrier. Berikut juga dari proses penanaman pipa optik agar nanti dapat dilakukan proses dari penghamparan material gravel agar nanti juga dapat dikerjakan untuk perapian maupun penyempurnaannya. Dan saat ini kita terbang rendah untuk melihat bagaimana persiapan penuntasan di bagian area tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Di mana untuk progres sebelumnya dari proses penimbunan di bagian penanaman pipa optik yang berada di sisi kanan agar nanti dapat dituntaskan dan dapat dilanjutkan untuk proses pengaspalan, kemudian penanaman rumput yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-14 terkoneksi dengan sisi kanan dari tikungan yang ke-15 di sini. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah sisi barat, di mana akses masuk menuju ke dalam sirkuit Mandalika ini yang telah dilakukan pengerjaan seperti proses pengaspalan di bagian 2 jalur ini. Kemudian penambahan jalur di sisi kanan saat ini masih dilakukan proses penghamparan material tanah dan pemadatan sehingga nanti dapat terkoneksi dengan sisi luar yang saat ini kita akan pantau untuk kondisi terakhirnya seperti apa. Seperti yang teman-teman saksikan saat ini di area Westgate yang saat ini masih dalam proses pengerjaan perataan maupun pemadatan ataupun dari pengaspalan yang telah tuntas, di sini tinggal terkoneksi saja. Berikut kondisi terakhir yang dimana untuk pengoneksian dari jalur Westgate ini hingga nanti akan terkoneksi dengan jalur yang akan digunakan sebagai akses keluar masuk nantinya yang berada di sisi utara, yang dimana nanti akan juga terkoneksi dengan jalur bypass. Tentunya untuk saat ini masih tetap diupayakan agar dapat dituntaskan di bagian Westgate. Selanjutnya kita akan kembali ke bangunan race control seperti apa kondisi di sore hari ini ataupun progres pengerjaannya. Langsung saja kita akan menuju ke sana dan melihat bagaimana progres pengerjaannya. Baik, saat ini kita melihat aktivitas yang masih berlanjut seperti proses penanaman maupun penggalian pipa optik di sini. Dan untuk progres yang lain seperti pemasangan kaca, berikut dengan penyempurnaan di bagian dalam dari pemasangan keramik maupun pembuatan plafon ataupun pemasangan dari instalasi listrik di bagian bangunan race control. Dan di bagian atas untuk pemasangan rigid yang telah tuntas. Dan di bagian dari elevator juga yang saat ini sudah dilakukan proses pemlesteran. Berikut juga untuk akan dilakukan proses pengacian dan pengecatan nantinya di seluruh dari bagian bangunan area race control di sini.
Oke, setelah ini kita akan melihat bagaimana kondisi ataupun hasil pengerjaan dari pengaspalan di bagian trek lurus di sisi kanan, ataupun dari pengecoran yang akan terus berlanjut di lapis kedua di area parkir yang berada di sekitaran area pedok. Dan sekaligus akan mengakhiri untuk pantauan sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Tentunya jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari channel ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi, salam MotoGP.